Izin Bu, turun nama dia ada bersekala bernama STB 3588 dari kelas BKA. Izin untuk menyampaikan pembacaan Undang-Undang Perlindungan Anak. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014. Yang pertama ialah pasal 1. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan 1. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga saudara dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga, 4, dan seterusnya sampai nomor 19. Yang kedua ialah pasal 6. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usia dalam bimbingan orang tua atau wali. Ketentuan ayat 1 dan ayat 2 diubah dan di antara ayat 1 dan ayat 2 disisipkan satu ayat, yakni ayat 1A, sehingga pasal 9 berbunyi sebagai berikut. Pasal 9. 1. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. 1A. Setiap anak berhak mendapat perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidik, sesama peserta didik, dan atau pihak lain. 2. Selain mendapatkan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 1A, anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa, dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus. Selanjutnya pasal 12. Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Pasal 14. 1. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. 2. Dalam hal terjadi pemisahan bagaimana dimaksud pada ayat 1, anak tetap berhak A. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya, B, dan seterusnya sampai huruf D. Pasal 15. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari A. penyalahgunaan dalam kegiatan politik, B. pelibatan dalam sengketa bersenjata, C, dan seterusnya sampai dengan huruf F. Pasal 20. Negara, pemerintah, pemerintahan daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Ketentuan mengenai judul bagian kedua pada bab 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Bagian kedua, kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Pasal 1. Pasal 21. 1. Negara, pemerintah, dan pemerintahan daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa pembedaan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan atau mental. 2. Untuk menjamin pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, negara berkewajiban untuk menjamin pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Pemerintahan berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak. 4, dan seterusnya sampai dengan angka 6. Pasal 22. Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan kedudukan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Pasal 23.
1. Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara umum bertanggung jawab terhadap anak. Ketentuan selanjutnya pasal 24. Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. Pasal 25. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dan penyelenggaraan perlindungan anak. 2. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademis, dan pemerhati anak. Selanjutnya, ketentuan mengenai judul bagian keempat pada bab 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Bagian keempat. Kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan keluarga. Pasal 26. 1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk A. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. B. Dan seterusnya sampai poin D. 2. Dalam hal orang tua tidak ada dan tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya. Kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat beralih kepada keluarga yang dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pasal 27. 1. Identitas dari setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya. 2. Dan seterusnya sampai dengan poin 4. Pasal 28. 1. Pembuatan akta kelahiran dilakukan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan. 2. Dan seterusnya sampai dengan poin 5. Pasal 33. 1. Dalam hal orang tua dan keluarga, anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 26. Seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan. 2. Dan seterusnya sampai poin 5. Pasal 38A. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 dan pasal 38 diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 39. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Dan seterusnya sampai dengan poin 5. Pasal 41. Pemerintah daerah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak. Pasal 41A. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 39, pasal 40, pasal 41 diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 43. 1. Negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya. Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengalaman ajaran agama bagi anak. Pasal 44. 1. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal dalam kandungan. 2. Dan seterusnya sampai poin 5. Ketentuan ayat pasal 45. Ketentuan pasal 45. 1. Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan. Pasal 2 dan seterusnya. Selanjutnya masih terdapat banyak pasal, yakni pasal 45, 45A, 45B, 46, 47, 48, 49, 50, 51, seterusnya sampai dengan pasal 91A. Ini Bu, demikian yang dapat saya bacakan dari Undang-Undang Perlindungan Anak.
Jika terdapat kekurangan, saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.